Hai semuanya, perkenalkan nama saya Ragustina. Saya dari Prodi Akuntansi Keuangan Perusahaan. Di sini saya akan menjelaskan tentang pajak daerah dan internasional. Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang dipaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan ketidakseimbangan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pengertian ini terdapat di dalam Undang-Undang Pajak Daerah dan Kontribusi Daerah Nomor 28 Tahun 2009. Pajak atau kontribusi wajib yang diberikan oleh penduduk suatu daerah kepada pemerintah. Daerah ini akan digunakan untuk kepentingan pemerintah dan kepentingan umum suatu daerah. Contohnya, seperti pembangunan jalan, jembatan, pembukaan lapangan kerja baru, dan kepentingan pembangunan serta pemerintah lainnya. Jenis pajak provinsi terdiri dari atas 1. Pajak kendaraan bermotor. Kedua, bea balik nama kendaraan bermotor. 3. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor. 4. Pajak air permukaan. Dan 5. Pajak rokok. Dan pajak kabupaten atau kota. Yang pertama, pajak hotel. Yang kedua, pajak restoran. Yang ketiga, pajak hiburan. Pajak reklame, pajak pendengaran jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Ciri-ciri pajak daerah terdiri dari 4. Yang pertama, pajak daerah bisa berasal dari pajak asli daerah atau pajak pusat yang diserahkan ke daerah sebagai pajak daerah. Yang kedua, pajak daerah hanya dipungut di wilayah administrasi yang dikuasainya. Yang ketiga, pajak daerah digunakan untuk membiayai urusan pengeluaran untuk pembangunan dan pemerintah daerah. 4. Pajak daerah dipungut berdasarkan peraturan daerah atau perda dan undang-undang sehingga pajaknya dapat dikenakan kepada subjek pajaknya. Pada umumnya, ada 2 faktor penghubung dalam membuat ketentuan pajak internasional. Yang pertama, personal connection factor, faktor penghubung tujuan. Tarif setiap pajak daerah tersebut berbeda tergantung pada bidang atau jenis pajak yang dimaksud. Selain itu, setiap daerah juga menetapkan tarif yang berbeda untuk setiap pajaknya. Tarif pajak daerah di Jakarta tentu berbeda dengan tarif pajak daerah di Surabaya. Tarif tersebut ditentukan oleh pemerintah daerah setempat dengan menimbang potensi suatu daerah, sumber daya, dan hal lainnya. Tarif tersebut ditentukan oleh pemerintah daerah setempat dengan menimbang potensi suatu daerah, sumber daya, dan hal lainnya. Biasanya sudah ada tentuan khusus untuk tarif setiap pajak yang diberitahukan untuk pemerintah daerah. Sebagai contoh tarif pajak untuk kendaraan bermotor tentu berbeda dengan tarif bahan bakar kendaraan bermotor. Pajak internasional adalah aspek internasional dalam undang-undang perpajakan suatu negara. Lebih detail lagi, definisi pajak internasional adalah kesepakatan pajak yang berlaku di antara negara yang memiliki persetujuan penghindaran pajak berganda P3B dan pelaksanaannya dilakukan dengan niat baik sesuai dengan prinsip FINA pasca sunt servanda. Pada dasarnya, pajak atas pajak internasional dari suatu negara diatur 2 hal, yaitu tentang pemajakan atas suatu negara yang menerima penghasilan dari sumber di luar negara dan pembajakan atas yang menerima penghasilan dari sumber di daerah negara. Personal connecting factor. Faktor ini dikaitkan dengan hak pemajakan suatu negara berdasarkan status subjek pajak negara tersebut. Untuk subjek pajak orang pribadi, ketentuannya berdasarkan kriteria tempat tinggal atau keberadaannya.
Sedangkan untuk subjek pajak, ketentuannya berdasarkan kriteria tempat didirikannya atau tempat kedudukannya. Faktor penghubung tujuan. Faktor ini dikaitkan dengan hak pemajakan suatu negara berdasarkan aktivitas ekonomi atau objek pajak negara tersebut. Kriterianya dapat berupa suatu tempat harta, tempat aktivitas pemberian jasa, tempat suatu kontrak ditandatanganinya, tempat pembayaran penghasilan berdomisili, atau tempat suatu biaya dibebankan. Hukum pajak internasional. Hukum pajak internasional adalah hukum pajak nasional yang di dalamnya mengandung unsur-unsur asing yang dapat mengenai subjek pajak, objek pajak, maupun pemungutan pajak. Sumber hukum pajak internasional terdiri dari yang pertama, hukum pajak nasional, yaitu peraturan pajak sepihak yang tidak ditunjukkan pada pihak lain. Yang kedua, ratat yaitu perjanjian pajak dengan orang lain untuk menghindari pajak berganda, mengatur perlakukan mengenai pajak terhadap orang asing, mengatur laba badan, usaha tetap, BUT, memberantas penyeludupan, pajak, dan menetapkan tarif. Yang ketiga, putusan hakim, nasional maupun internasional. So let me just give up. So let me just let go. If this is